Pagi Bu, kenalkan saya Karen Valentina Tapea dengan NIM 31S24025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flow of truth adjacent immiscible fluids. Pada topik ini eh, berbicara tentang fenomena aliran dua fluida cair yang tidak saling bercampur dan mengalir berdampingan dalam satu saluran. Jadi kedua fluida dipisahkan oleh interface liquid-liquid, yaitu bidang batas tempat terjadinya interaksi mekanik antara kedua fase tanpa pencampuran massa. Aliran umumnya digerakkan oleh beda tekanan, sementara pengaruh viskositas masing-masing fluida menentukan bentuk distribusi kecepatan dan flux momentum. Jadi, pada interface liquid-liquid berlaku kondisi kontinuitas, kecepatan, dan kesetimbangan tegangan geser, sehingga momentum dapat ditransfer dari satu fluida ke fluida lainnya. Jadi, analisis sistem ini dilakukan menggunakan neraca momentum pada elemen volume diferensial dengan asumsi aliran tunak dan laminar. Pada gambar ini tidak ada pencampuran sehingga terbentuk interface yang jelas. Kemudian sistem koordinatnya itu X, Y, dan Z. X itu arah aliran atau horizontal, Y itu vertikal, arah tegak lurus pelat, dan yang Z itu arah lebar pelat keluar bidang kertas. Kemudian panjang saluran itu L, antar pelatnya itu 2B, lapisan fluida bawah atau air itu dia B, dan lapisan fluida atas atau minyak itu B juga, sehingga jumlahnya menjadi 2B. Terus lebar salurannya itu sebesar W. Kemudian kita buat asumsi, yang pertama dia steady state condition. Jadi kalau dia steady state berarti sifat aliran di mana kecepatan, tekanan, dan tegangan gesernya itu tidak berubah terhadap waktu. Jadi kemudian yang kedua tidak ada gaya gravitasi yang bekerja. Di sini pengaruh gaya gravitasi diabaikan, di mana aliran yang dianalisis adalah aliran horizontal yang digerakkan oleh benda tekanan, bukan oleh perbedaan densitas atau tinggi fluida. Jadi, kontribusi gravitasi terhadap momentum aliran jauh lebih kecil dibandingkan pengaruh gradien tekanan. Kemudian, yang ketiga itu gaya yang bekerja adalah gaya tekan. Yang keempat, laminar flow atau aliran laminar. Jadi aliran kedua fluida bersifat laminar tanpa turbulensi, sehingga kecepatan aliran relatif kecil dan jarak antar pelat sempit, sehingga jadi profil kecepatan tidak berubah sepanjang arah aliran X, di mana dV per dv itu sama dengan 0. Kemudian fluida mengalir pada plat yang berbentuk kartesius dengan koordinat X, Y, dan Z. Kemudian profil distribusi fluidnya, distribusi kecepatannya itu saat saat fluida yang mengalir dia mendekati dengan solidnya, itu kecepatannya akan semakin kecil. Sedangkan jika dia fluida yang menjauh dari benda padat, maka kecepatan fluida semakin cepat. Untuk shear stressnya, semakin dekat fluida ke benda solid, maka tegangannya semakin tinggi. Jika dia menjauh dari benda padat, maka tegangannya semakin kecil. Dan tegangan antara interface liquid itu X per B sama dengan setengah mu aksen 1 kurang mu aksen 2 per mu aksen 1 tambah mu aksen 2. Tegangan pada interface solid liquid untuk fluida yang kedua itu
Tau ZZ sama dengan penal kurang PL kali B per 2L dikali dengan mu aksen 1 tambah mu 3 tambah 3 mu aksen 2 per mu aksen 1 tambah mu aksen 2. Dan tegangan interface solid liquid pada fluida yang pertama yaitu tau ZZ sama dengan penal kurang PL per 2L dikali dengan 3 mu aksen 1 tambah mu aksen 2 per mu aksen 1 tambah mu aksen 2. Selanjutnya sel momentum. Yang pertama itu rate of Z, momentum across surface at Z sama dengan 0. Di mana W dikali delta X dikali tau ZZ saat Z sama dengan 0. Di mana permukaan berada di Z sama dengan 0. Luas penampangnya yaitu W dikali delta X. Kemudian tau ZZ itu flux momentum arah Z melalui bidang normal X, DZ. Kemudian di sini menyatakan momentum Z yang masuk ke elemen volume dari sisi bawah. Karena ini masuk, maka tandanya itu positif. Kemudian rate of Z momentum out across surface at Z sama dengan L, yaitu W dikali delta X dikali tau ZZ saat Z sama dengan L. Permukaan berada di Z sama dengan L, luas penampang sama yaitu W dikali delta X, momentum yang keluar dari elemen. Jadi dalam neraca momentum aliran keluar diberi tanda negatif. Dan yang ketiga rate of Z momentum across surface at X, yaitu L kali W kali dikali tau XZ saat X. Permukaan sejajar bidang YZ, luas penampang L kali W, tau ZZ itu flux momentum arah Z akibat gradien kecepatan arah X, di mana menyatakan momentum Z yang masuk ke elemen dari sisi kiri. Kemudian yang keempat, rate of Z momentum out across surface at X tambah delta X, yaitu L kali W dikali tau XZ saat X sama dengan X tambah saat X tambah delta X, di mana permukaan di sisi kanan elemen volume luasnya sama yaitu L kali W dan momentum Z meninggalkan elemen. Jadi perbedaan antara yang keempat dan ketiga menunjukkan gradient flux momentum terhadap X. Dan yang kelima itu gravity force acting on the fluid in the Z direction, yaitu L kali W kali delta X kali P0 kurang PL saat L, di mana volume elemen fluidnya itu L kali W kali delta X. P0 kurang PL itu menyatakan perbedaan densitas fluida. Neraca momentumnya, laju momentum yang masuk yang melintasi sepanjang permukaan X dikurang laju momentum keluar yang melintasi sepanjang X tambah delta X tambah gaya yang bekerja sama dengan 0. Kita masukkan persamaan dari sel momentum tadi. Jadinya L kali W kali tau XZ saat X sama dengan dikurang tau XZ saat X tambah delta X ditambah delta X kali W dikali dengan tau ZZ saat Z sama dengan dikurang tau ZZ saat Z sama dengan L ditambah W kali delta X dikali P0 kurang PL saat L sama dengan 0. Kemudian semuanya dibagi dengan L kali W kali delta X. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian tau XZ saat X kurang tau XZ saat X tambah delta X per delta X ditambah P0 kurang PL per L sama dengan 0. Tau ZZ saat Z sama dengan 0 dikurang tau ZZ sama dengan Z sama dengan L per L itu sama dengan 0. Makanya dia habis. Itu karena kecepatan fluida pada saat Z sama dengan
pada saat Z sama dengan L. Maka yang ini habis. Kemudian tau XZ saat X kurang tau XZ saat X tambah delta X per delta X itu dilimitkan. Itu hasilnya min D tau XZ per DX. Hasil limitnya itu ditambahkan dengan P0 kurang PL per L sama dengan 0. Kemudian pindah ruaskan P0 kurang PL per L. Minusnya bisa habis. Kemudian dx-nya ini pindah ruas. Kemudian bisa kita integralkan. Hasil integralnya itu tau XZ sama dengan P0 kurang PL per L dikali dengan X ditambah C1. Kita buat dia menjadi persamaan 1. Kemudian dari condition yang pertama, saat X sama dengan 0, maka tau XZ yang pertama, pelida pertama dikurang tau XZ pelida kedua. Tau XZ untuk pelida yang pertama itu sama dengan P0 kurang PL per L dikali dengan X tambah C1 kali C1 pelida pertama. Kita buat menjadi persamaan kedua. Kemudian juga untuk pelida yang kedua seperti itu, kita buat menjadi persamaan ketiga. Sehingga C1 pada pelida yang pertama sama dengan C1 pada pelida kedua sama dengan C1. Melalui hukum viskositas Newton, tau XZ sama dengan min mu dVZ per dx. Kita buat untuk pelida yang pertama dan pelida yang kedua. Kemudian kita substitusi persamaan kedua dan persamaan ketiga. Pelida yang pertama pelida yang pertama tau XZ untuk pelida yang pertama sama dengan P0 kurang PL per L kali X tambah C1 untuk pelida pertama. Kemudian melalui hukum viskositas Newton tadi kita substitusi tau XZ-nya. Kemudian kita bagi semua dengan dx. Kemudian kita integralkan. Setelah integralnya diintegralkan, kita dapat hasilnya seperti ini. Maka PZ untuk pelida yang pertama itu sama dengan min P0 kurang PL per 2 pelida pertama dikali L kali X kuadrat dikurang C1 per mu fluida pertama dikali X tambah C2 fluida pertama. Itu kita menjadi persamaan keempat. Kemudian begitu juga untuk fluida kedua hingga dapat persamaan kelima. Kemudian boundary condition untuk yang kedua, saat X sama dengan 0, tau XZ untuk pelida pertama sama dengan tau XZ untuk pelida kedua. Itu juga sama dengan PZ pelida pertama sama dengan PZ pelida kedua. Sehingga C2 pelida pertama sama dengan C2 pelida kedua sama dengan C2. Boundary condition ketiga, saat X sama dengan plus minus B, maka X sama dengan B dan juga X sama dengan min B. Saat X sama dengan B, maka PZ untuk pelida pertama itu sama dengan 0. Dan saat X sama dengan min B, PZ untuk pelida kedua sama dengan 0 juga. Maka PZ untuk pelida pertama sama dengan PZ pelida kedua sama dengan 0. Untuk pelida yang pertama, itu kita asumsikan sebagai A. Kita substitusikan X sama dengan B ke persamaan A. Ke persamaan 4. Hasilnya seperti ini. Kita buat menjadi pelida pertama atau persamaan A. Untuk pelida kedua, kita buat juga substitusi X sama dengan B ke persamaan 5. Kita dapat hasilnya seperti ini. Kita buat menjadi persamaan pelida kedua atau B. Kemudian kita kurangkan A kurang B atau pelida pertama kurang pelida kedua hingga kita dapat C1 sama dengan min P0 kurang PL per 2L dikali B dikali mu fluida pertama kurang mu fluida kedua per mu fluida pertama tambah fluida kedua. Baru kita substitusi C1 ke persamaan A. Nggak dapat C2 sama dengan P0 kurang PL per mu fluida pertama tambah mu fluida kedua dikali B kuadrat per L. Kita substitusi semua nilai C yang diperoleh ke persamaan pertama. Kita substitusi ke persamaan pertama, dapat hasilnya seperti ini. Kita substitusi juga nilai C ke persamaan 4. Kita substitusi juga nilai C ke persamaan 5. Nggak dapat hasilnya seperti ini. Sehingga saat kemudian saat X sama dengan 0, tau XZ itu
kita substitusikan nilai X sama dengan atau per ke atau XZ, sehingga dihasilkan X per B sama dengan setengah dikali mu pelida pertama dikurang mu pelida kedua per mu pelida pertama ditambah mu pelida kedua. Itu sama seperti eh, eh, ini menunjukkan nilai bidang di mana tegangan geser atau shear stress bernilai nol. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih.